Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pagi ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini tertulis dalam Yesaya 29 ayat 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membentuknya. Bukan dia yang membentuk aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini kita berbicara tentang tanah liat di tangan tukang periuk. Tanah liat terdiri dari partikel-partikel yang sangat halus. Dan ini membuatnya sangat baik dalam menahan air. Sifat-sifat tanah liat dapat bervariasi. Namun pada umumnya tanah liat cenderung menjadi lengket dan sulit untuk diolah. Melihat kondisi dari tanah liat, dibutuhkan seorang tukang periuk yang handal, yang dapat disebut pembuat tembikar untuk membentuk tanah liat agar bermanfaat. Tentu dari gambaran tentang tanah liat dan tukang periuk, status mereka sangat berbeda. Dalam teks Yesaya ini menekankan bahwa Tuhan sebagai tukang periuk dan tanah liat adalah umatnya, bangsa Israel. Akan tetapi dalam teks ini Yesaya mempertanyakan pemahaman bangsa Israel yang sesat tentang status posisi Tuhan dengan umatnya. Apakah tukang periuk dianggap sebagai tanah liat? Begitulah Yesaya menggambarkan kebodohan dan kesesatan orang-orang Yahudi yang sombong, yang menganggap Tuhan itu sama seperti mereka, atau sama halnya menganggap Tuhan itu bukan pencipta mereka. Sehingga pembuat tembikar dianggap sebagai tanah liat, padahal mereka lah tanah liat dan Tuhanlah yang membentuk mereka. Ini dalam membayangkan dan mengatakan bahwa mata Tuhan tidak melihat dan tidak seorang pun mengetahui apa yang mereka lakukan. Tidak Tuhan, rancangan atau perbuatan mereka yang jahat tidak lagi diperhitungkan di hadapan Allah, dan mereka dengan mudah memutarbalikkan dan meniadakan Tuhan. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Inilah pemikiran yang sangat sesat yang disampaikan oleh Yesaya, bahwa bangsa Israel sudah menjadi sombong. Oleh karena itu di dalam Yesaya 29 ayat 16 dikatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Saudara-saudara, Rasul Paulus menyerukan tentang apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Roma 9 ayat 20 sampai 21. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih, penting sekali bagi kita melihat segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandang Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka sangat sulit yang terjadi dalam hidup mereka, keberhasilan hidup mereka. Itu adalah karena mereka, bukan oleh karena pembentuk mereka, yaitu Tuhan sebagai tukang periuk. Ingatlah, bukan apa yang kita ingini, apa yang kita raih lebih penting
dan paling benar kehidupan kita. Tetapi seharusnya kita harus bisa melihat bahwa Tuhanlah yang mengerjakan semua. Tuhanlah yang merancangkan semua di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami keberhasilan dalam hidup, bukan berarti kita melupakan pencipta kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, berhati-hatilah ketika kita di dalam kehidupan kita yang di dalam keberhasilan, bukan berarti kita melupakan siapa pencipta kita. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, jangan memutarbalikan segala sesuatu. Jangan menganggap bahwa apa yang ada pada kita sekarang ini adalah oleh karena rancangan Tuhan, tetapi itu adalah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah tanah liat dan Tuhan adalah tukang kriuk yang membentuk kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.